Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan para pemirsa pada umumnya di YouTube channel ini yang saya muliakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita tentang pemikiran tasawuf Jalaluddin Rumi, yang kali ini akan mengambil tema pengetahuan sejati atau apa yang biasa disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah ini sangat penting sekali untuk diketahui, ya, karena dengan beberapa perbedaannya daripada ilmu. Jadi ada ma'rifah, ada ilmu. Apa perbedaannya? Ya disinilah nanti kita akan bahas. Ya. Dikatakan pengetahuan sejati karena ma'rifat mempunyai caranya sendiri, ya, dengan kelangsungannya. Ya, sehingga memang perlu kita kaji dan kita pahami dengan benar. Nah, sebagaimana biasa, saya akan membacakan dari buku saya, ya, Renungan Mistik Jalaluddin Rumi, terbitan Pustaka Jaya tahun 1986, pada halaman 68. Jadi saya akan bacakan nanti bagian-bagian tertentu yang kalau perlu nanti akan memberikan penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Konsep Rumi tentang pengetahuan sejati atau ma'rifat dimulai dari kenyataan bahwa kebijaksanaan ilahi menciptakan dunia agar segala hal yang ada dalam pengetahuannya tersingkap. Nah, ini saya kutip. Ini adalah tantangan dan sekaligus tugas utama manusia, yakni untuk menyingkap tabir dunia gejala agar dapat melihat realitas sejati, di real reality, ya, atau the ultimate reality yang tersembunyi di dalamnya. Jadi di sini kita menyadari bahwa fenomena alam itu bukan realitas terakhir, tetapi dia merupakan ayat-ayat daripada realitas sejati, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi ia berfirman, dan ini tentunya menguatkan pendapat bahwa di balik realitas ini tersembunyi sebuah realitas yang agung, ya, the ultimate reality, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kuntu kanzan makhfiyan fahbabtu an uraf khalaqtul khalqa fabiya'rafun, yang artinya aku adalah khazanah yang tersembunyi dan aku cinta untuk diketahui, maka aku ciptakan makhluk atau ciptaan ini agar engkau dapat mengenalku. Ya, ini saya kutip dari Hakim Sana'i, ya, Al-Hadiqah Al-Haqiqah, atau dalam buku Masnawi volume 4 halaman 412. Namun untuk memperoleh pengetahuan sejati tentang realitas itu tidaklah mudah. Itu sebabnya Rumi menggambarkan kesulitan untuk memperoleh pengetahuan sejati itu sama dengan rasa sakit bagi orang yang melahirkan. Dia mengatakan, agar menjadi nyata apa yang diketahui, Tuhan telah menimbulkan rasa sakit, sekarat pada waktu melahirkan. Sebuah alegori yang menunjukkan betapa berat tugas itu, ibarat sekarat pada waktu melahirkan. Jadi memang ma'rifat itu tidak mudah, mungkin bahkan lebih sulit daripada pengetahuan biasa yang biasa kita sebut dengan ilmu. Dalam karyanya Fihi Ma Fihi, Rumi juga menunjukkan perihal yang sama. Jadi bagaimana proses pencarian ma'rifah itu digambarkan dalam kisah berikut ini. Telah datang seseorang ke laut
ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali air masin, ikan paus, dan ikan-ikan lainnya. Ia bertanya, di manakah gerangan mutiara itu? Di sini mutiara melambangkan makrifat. Mungkin tidak ada. Tapi kapankah ada mutiara ditemukan hanya dengan melihat laut saja? Nah, ini pertanyaan Jalil Rumi. Jadi makrifat itu tidak seperti barang yang mudah, ya, yang tergeletak di pantai. Mutiara itu tidak pernah tergeletak di pantai. Jadi tidak cukup hanya dengan dilihat oleh mata kita. Bahkan tidak bisa ditemukan dengan cara menimba. Ya. Dikatakan selanjutnya, jika orang itu menimba 100.000 ember air laut, mutiara itu tetap takkan ia temukan. Jadi mencari makrifat dengan cara menimba air laut, yaitu 100.000 ember tidak akan kering. Bahkan sekalipun kita menggali seluruh daratan untuk menampung air laut, itu tidak mungkin. Karena air laut itu 70% dari permukaan bumi. Jadi itu ibarat susahnya mencari mutiara atau ma'rifat dengan cara menimba. Dan ini menurut saya merujuk kepada penalaran rasional. Jadi kalau tadi tidak bisa dilihat dengan mata, artinya tidak bisa diteliti secara indrawi, tapi juga tidak bisa ditimba secara rasional. Itu yang dimaksud. Nah, bagaimana untuk mendapatkannya? Jalil Rumi dalam bukunya Fi Ma Fi mengatakan kita membutuhkan seorang penyelam dasar laut untuk menemukan mutiara itu. Jadi harus penyelam dasar laut, bukan hanya penyelam kolam renang. Karena biasanya mutiara itu ada di dasar laut itu. Jadi tidak sembarangan penyelam juga, tapi penyelam dasar laut. Tapi juga tidak semua penyelam, kata Jalil Rumi, melainkan penyelam yang benar-benar ulung dan beruntung. Jadi harus ulung. Penyelam dasar laut yang ulung, tapi juga beruntung. Nah, mengapa dikatakan harus beruntung? Karena tidak semua kerang, walaupun ditemukan, itu mengandung mutiara. Jadi hanya penyelam yang beruntung ketika menemukan kerang itu ada mutiaranya. Banyak seni dan ilmu yang serupa dengan menimba laut dengan ember. Adapun cara menemukan mutiara merupakan sesuatu yang lain lagi. Jadi ini peringatan Jalil Rumi bahwa ma'rifat itu tidak mudah, gitu. Tidak bisa dicapai dengan jalan indera ataupun dengan jalan intelek, tapi dengan cara yang lain. Nah, cara yang lain itu dijelaskan berikutnya seperti ini. Cara lain untuk menemukan mutiara, inilah yang dimaksud dengan pengetahuan sejati atau makrifat. Profesor Nicholson dalam bukunya The Mystics of Islam mencoba menjelaskan kriteria makrifat sebagai berikut. Direct knowledge of God based on the revelation or apocalyptic vision. It is not the result of the mental process, but depends entirely on the will and the favor of God, who bestows it as a gift from himself upon those whom he has created with the capacity for receiving it. It is a light of divine grace that flashes into the heart and overwhelms every human faculty in its dazzling beam. Ya, kira-kira artinya begini. Pengetahuan makrifat adalah pengetahuan yang langsung tentang Tuhan yang didasarkan pada penyingkapan, mukasyafah atau visi apokaliptis. Ia bukanlah hasil suatu proses mental, jadi bukan dicari dengan penalaran rasional, tapi sepenuhnya tergantung kepada kehendak dan karunia Tuhan. Jadi semacam hidayah, ya. Innallaha yahdi mayyasha. Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Jadi harus ada perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikannya sebagai hadiah
darinya kepada orang-orang yang telah diciptakan dengan kapasitas yang sepadan untuk menerimanya. Ma'rifat merupakan cahaya rahmat Allah yang menyinari hati dan mengatasi segala kemampuan manusia dalam hal kekuatan cahayanya yang menyilaukan pandangan mata. Nah, di sini ada dua hal yang penting dari apa yang diungkapkan di atas, yaitu satu, bahwa ma'rifat sangat tergantung pada kehendak dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dua, bahwa ia bukan hasil proses mental. Disinilah Rumi melihat kesia-siaan mereka yang mencoba mencari realitas itu dengan hanya mengandalkan kekuatan-kekuatan indrawi dan nalar intelektual semata. Nah, tentang orang-orang yang mengingkari hal-hal yang gaib atau seperti kaum materialis, ia mengatakan alasan orang-orang kafir hanyalah bahwa ia berkata, aku tak melihat tempat lain kecuali dunia yang nampak ini. Ya, jadi bagi kaum materialis atau mungkin sekarang positivis, ya, tidak ada ya dunia kecuali dunia yang nampak ini. Ia tidak pernah merenungkan, ini kritik Jalalain Rumi, bahwa dimanapun ada yang nampak, ia mengisyaratkan maksud-maksudnya lain yang tersembunyi. Jadi kalau orang sudah bicara tentang yang lahiriah secara implisit, dia juga mengakui adanya yang batiniah. Jadi tidak bisa kita hanya bicara lahiriah tanpa mengimplikasikan yang batiniah. Rumi mengatakan bahwa kaum materialis kehilangan indera pengenalan batin mereka dan tidak mampu memahami tujuan-tujuannya hanya karena mereka sudah terbiasa menerima hanya yang lahir dan nyata saja. Nah, ini saya kira kritik tajam ya dari Jalalain Rumi, bahwa kaum materialis yaitu sudah melupakan apa yang disebut dengan pengenalan batin, ya. Jadi mereka sudah menolak hati atau intuisi, kolbun, fuad, lub dan sebagainya sebagai alat pengenalan batin. Ya. Nah, itu mengapa begitu? Karena mereka terbiasa hanya dengan hal-hal yang bersifat lahiriah dan nyata saja. Ini mengingatkan saja saya kepada pandangan positivis yang mengatakan jangan percaya pada apapun kecuali yang bisa diindrai oleh mata. Jadi ini boleh, kritik ini ditujukan pada kaum positivis juga. Selanjutnya Jalalain Rumi mengatakan, karena si bodoh hanya mengambil penampakan lahiriah saja, dan karena yang halus atau aspek-aspek batin banyak sekali yang tersembunyi kepada mereka, pastilah mereka akan terhalang untuk menangkap objek yang sebenarnya. Karena sang halus melepaskan kesempatan mereka ketika objek tersebut mempersembahkan dirinya. Jadi walaupun ada momen-momen tertentu dalam hidup kita di mana kebenaran sejati mungkin menampakkan diri, ya, tetapi karena mereka sudah terbiasa hanya dengan hal yang fisik, maka mereka terhalang untuk dapat melihat penampakan yang batin itu. Ini kritik yang sangat jitu ya, dan inilah yang menyebabkan saya bisa mengerti bagaimana kaum materialis itu menolak keberadaan Tuhan. Nah, ini diarahkan kepada kaum positivis ya, yang hanya percaya pada yang fisik. Jalalain Rumi juga memberikan kritik terhadap para filosof, ya. Dia mengatakan demikian juga para filosof yang hanya mengandalkan kekuatan nalar intelektual saja tidak akan sampai kepada realitas sejati yang dicari-cari. Kenapa? Sebab spekulasi mereka yang bersumber pada pembuktian logis dan silogisme hanyalah fantasi dan opini mereka belaka yang kadang-kadang menimbulkan keraguan yang menyesatkan. Jadi ciri khas
filsafat itu memang meragukan. Jadi meragukan dulu baru kemudian mencari jawabannya. Ya. Dan karena itu dia tidak akan sampai kepada kebenaran yang sejati menurut Jalaluddin Rumi. Ya. Banyak kaum kompromis dan legalis yang dimaksudlah filosof terjelembab ke dalam lembah kehancuran karena setitik noda keraguan. Jadi filsafat seperti yang saya alami juga dan saya tulis dalam buku Mengarungi Lautan Ilmu, bahwa filsafat pada akhirnya menimbulkan keraguan, bukan kepastian dan bukan juga keyakinan yang pasti. Dan ini saya kira juga dialami oleh Imam Ghazali, ya, bahwa kalau kita mendalami filsafat hanya filsafat saja, itu ujung-ujungnya akan timbullah sebuah keraguan, bahkan keraguan terhadap eksistensi Tuhan. Kenapa? Karena kompromi dan keterangan yang mereka angkat dari pembuktian logis serta sayap dan bulu-bulu sayap mereka tergantung pada opini. Jadi para filosof itu hanya beropini, ya, bukan pada pengenalan langsung yang otentik. Dan ini dijelaskan juga oleh Suhrawardi sebenarnya, ya. Dimana Suhrawardi mengkritik para filosof karena mereka mereka hanya tergantung kepada otoritas daripada para pendahulunya. Tidak seperti para sufi yang melalui pengalaman mistiknya dia bisa menyentuh langsung, ya, atau melihat langsung, menyaksikan langsung realitas itu. Sebabnya disebut laduni, artinya langsung. Sedangkan para filosof dikritik oleh Suhrawardi adalah hanya tergantung pada otoritas daripada para pendahulu mereka, para filosof sebelumnya. Jadi bukan pengenalan langsung, ya, bukan persepsi langsung terhadap realitas itu. Ya, kecuali orang-orang yang seperti mungkin Suhrawardi, karena Suhrawardi mencoba menggabungkan antara kekuatan nalar dan persepsi indrawi, persepsi intuitif, ya, jadi antara hati dan akal digabungkan di sana. Tapi bahkan Suhrawardi mengatakan yang pertama itu adalah persepsi intuitif, baru kemudian dirasionalkan dengan bahasa yang diskursif seperti itu. Juga orang seperti Mullah Sadra, ya, Mullah Sadra juga mengalami pengalaman itu sehingga bisa merevisi secara total pandangannya. Ya. Sang hantu tumbuhkan ragu, orang-orang buta itu pun jatuh tersungkur. Jadi keraguan yang didapatkan oleh orang-orang filosof, ya, oleh para filosof itu memang menumbuhkan keraguan. Dan karena itu banyak yang tersungkur, artinya tersesat. Dan salah satu penyebabnya adalah karena karena metode yang mereka gunakan melalui silogisme, murid Jalaluddin Rumi adalah lemah, ya. Kaki para silogis terbuat dari kayu, padahal kaki dari kayu amatlah lemah dan tidak dapat dipercaya. Jadi dibandingkan dengan kaki yang sejati, silogisme itu adalah kaki kayu, kaki palsu, dan kita tahu bahwa ia amat lemah dan tidak dapat dipercaya. Para filosof berbicara hanya menurut ilmu nalar belaka, ya, tapi karena intelek itu lemah, maka tak dapat melintasi pintu gerbang. Ya, jadi Rumi adalah pengkritik kekuatan nalar yang sangat semangat, ya. Dia tidak percaya pada pengetahuan filosofis. Oleh Rumi diakui keunggulan para filosof terhadap berbagai macam disiplin. Tapi kadang-kadang mereka terlampau jauh mengembarakan pikiran mereka hingga mereka lupa terhadap dirinya sendiri.
Jadi bagi Jalil Rumi kebenaran itu ada dalam dirinya sendiri, tapi para filosof justru melayangkan anak panah pemikirannya keluar diri. Ya. Si Lalim unggul dalam 1001 cabang ilmu pengetahuan. Tapi lihatlah, ia tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Padahal justru dalam dirinya lah sebenarnya tempat bersemayamnya realitas yang selama ini dicari-cari. Jadi realitas ada di dalam diri, tapi dia melemparkan pemikirannya keluar diri, sehingga mereka tidak akan menemukan kebenaran sejati tersebut. Apabila mereka tidak mengubah cara dan orientasi mereka dari tempat semula, maka pengajaran yang mereka lakukan akan sia-sia belaka. Jadi Jalil Rumi sangat menekankan pentingnya persepsi intuitif, ya. Realitas itu lebih dekat dari urat leher. Ya, ini merujuk kepada ayat Quran tentunya yang mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tapi engkau membidik anak panah pemikiran terlalu jauh dari sasaran. Jadi salah arah, ya, salah sasaran menurut Jalaluddin Rumi. Realitas ada dalam diri kita, tapi dia melemparkan anak panah pemikirannya keluar diri. Filosof membunuh dirinya dengan pemikiran. Biarkan ia lari dalam kesia-siaan, karena ia pergi membelakangi hazanah tersebut. Dan bagaimana cara untuk sampai kepada realitas sejati? Nah, ini jawabannya. Untuk sampai pada realitas sejati yang tersembunyi itu, kita harus menurut Jalaluddin Rumi sanggup menembus rintangan materi dan menyelam ke lubuk batinnya, di mana hazanah itu tersembunyi. Dan hanya jalan pengetahuan spiritual atau ma'rifah yang dapat melakukannya. Jadi ini dia ingin menunjukkan keunggulan dari ma'rifah dibandingkan dengan pengetahuan baik indrawi maupun filosofis. Saya akan bacakan lagi uraiannya. Jalan pengetahuan spiritual merobohkan sosok materi dan setelah itu memperbaikinya demi kemakmuran. Ya. Jadi jalan spiritual itu bisa saja menghancurkan bangunan-bangunan filosofis yang sebelumnya, tapi demi untuk memperbaiki. Ya, jadi kalau ke rumah kita udah reot, ya, perlu dihancurkan untuk dibangun rumah yang lebih baik lagi. Hancurkan rumah itu demi emas pusaka. Dan dengan hazanah itu bangunlah rumah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi rupanya di rumah yang reot itu di dalamnya ada emas, ada harta karun. Maka untuk mendapatkan harta karun dihancurkan rumah itu demi emas pusaka. Ya. Dan dengan hazanah itu bangunlah rumah yang lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi ma'rifat itu ibarat harta karun emas, dan dengan ma'rifat itu kita bisa membangun bangunan ilmu yang lebih baik lagi. Robohkan rumah itu, 100.000 rumah lain akan dapat dibangun dari mirah negeri Yaman ini. Jadi ma'rifat itu digambarkan sebagai emas atau mirah dari Yaman. Hazanah itu ada di bawah rumah itu. Dan tidak ada harapan baginya. Jangan takut, hancurkan rumah itu dan jangan tinggal diam. Karena dari sebutir hazanah di tangan mungkin dapat dibangun 1000 rumah tanpa bersusah payah. Jadi ini adalah dekonstruksi, ya. Luar biasa ini dekonstruksi dari Jalaluddin Rumi untuk menghancurkan bangunan-bangunan filosofis yang selama ini dibangun. Karena dibangun atas dasar opini, bukan atas dasar pengetahuan sejati. Karena di balik itu ada sebuah hazanah yang dengan satu hazanah saja itu bisa membangun ribuan rumah. Pada akhirnya rumah itu akan jatuh menjadi puing-puing dan hazanah yang ada di bawahnya tentu akan ditemukan. Jadi kalau kita masih nggak kritis, yang nggak mau mengkritik pandangan-pandangan itu, ya kita tidak akan menemukan kebenaran. Tapi hazanah itu tidak akan menjadi milikmu, karena jiwa menerima karunia ilahi
sebagai upah menghancurkan rumah itu. Jadi harus ada upaya dekonstruksi yang luar biasa, baru kita akan menemukan khazanah tersebut. Jika ia atau jiwa itu tidak melakukan pekerjaan itu, upahnya adalah nol. Tidak ada bagi manusia kecuali imbalan bagi apa yang mereka usahakan. Ya, jadi ini luar biasa. Jadi kalau kita memiliki suatu pengetahuan itu betul-betul cari kelemahannya untuk menemukan kebenaran yang lebih baik lagi. Dan ini digambarkan dengan baik ya oleh Imam Al-Ghazali dalam bukunya Al-Munqidh minaz Zalal. Ya, ragukan semua pengetahuan yang sudah ada pada dirinya, kemudian dengan susah payah mencari dasar baru ya bagi pengetahuan sejatinya. Mari kita teruskan ya. Pengetahuan sejati atau makrifat ini merupakan satu-satunya jalan pengetahuan yang dapat menembus rintangan-rintangan yang tak dapat diatasi oleh pendekatan intelektual, baik di teologi, falsafah, dan lain-lain, yakni rintangan simbolisme bahasa atau tulisan. Pengetahuan spiritual atau ma'rifah menggantikannya dengan pengetahuan intuitif yang bersumber dalam hati kita sendiri. Jadi pengetahuan yang kita peroleh dari buku-buku, juga dari diskursus filsafat itu adalah baru menyentuh simbol ya. Kita baca kata-kata, kita dengar kata-kata, kita nulis kata-kata, tapi apa kata-kata itu? Apakah sama dengan realitasnya? Nah, ini digambarkan dengan jelas nih dalam syairnya ya. Dan yang sering saya ulang-ulang ini, dia mengatakan, pernahkah Anda tahu sebuah nama tanpa yang diberi nama? Adakah nama tanpa yang diberi nama? Atau pernahkah Anda menyunting sekuntum mawar dari MAWAR? MAWAR maksudnya dari huruf. Apakah kita bisa memetik mawar dari huruf MAWAR? Apa kata dia? Anda baru menyebut nama itu. Pergi dan carilah yang empunya nama. Jadi kalau mau mengetahui mawar jangan pada buku biologi ya. Tapi carilah yang empunya nama. Ya pergilah ke taman mawar misalnya. Ya kan? Untuk bisa menyentuh langsung, melihat langsung, mencium baunya atau harumnya, ya kan? Dan kalau perlu dan tidak hati-hati mungkin tertusuk durinya. Kemudian dia mengatakan bulan itu di langit, bukan di atas air. Jadi kalau kita mencari ilmu dari buku-buku, ya dari perundangan filosofis yang ditulis oleh buku, itu sama dengan kita melihat bulan, tapi bukan bulan yang di langit, tapi melalui bulan yang terpantul di dalam air. Jadi misalnya di kolam renang kita melihat ada bulan di atas air, tapi kita tidak melihatnya secara langsung ke langit. Jadi itulah gambaran daripada ilmu-ilmu yang non intuitif. Jadi kita hanya bertumpu pada simbol, pada nama, tapi bukan pada realitasnya sendiri. Jadi ini makna daripada bulan itu di langit, bukan di atas air. Ya. Sudikah Anda berlalu melintasi nama dan huruf? Oh, sucikan seluruh jiwamu dari debu keegoisan. Jadi ini kita bicara tentang makrifat, pengetahuan para nabi dan juga pengetahuan para wali. Ya. Dia bukan ilmu yang diraih dari simbolisme kata-kata atau dari huruf, bukan. Tapi caranya pun, ya kan, untuk mengatasi, melintasi nama dan huruf itu dengan cara lain untuk mendapatkan ma'rifah, itu harus dengan mensucikan jiwamu dari segala debu keegoisan. Jadi apa yang merintangi kita untuk meraih ma'rifat itu adalah nafsu lah di sini. Egoisme itu maksudnya nafsu. Nafsu rendah itu akan menghalangi kita untuk bisa melihat realitas sejati. Karena itu maka para sufi
menganjurkan supaya kita membersihkan hati kita, ya, tazkiyatun nafs atau tazkiyatul qalb, ya. Karena apa? Karena dengan cara itulah kita akan bisa melihat langsung kebenaran. Jadi kalau kita punya jendela di rumah yang dibuat untuk supaya mendapatkan penerangan dari cahaya matahari, nah kalau kacanya itu kotor, berdebu, maka walaupun ada sinar matahari itu tidak tembus. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah membersihkan, ya, membersihkan debu daripada cermin hati kita. Bebaskan dirimu dari sifat-sifat mementingkan diri sendiri, sehingga kau lihat sendiri hakikat dirimu bersih tanpa noda. Lihatlah dalam lubuk hatimu pengetahuan para nabi, tanpa buku, tanpa perantara, tanpa guru. Ya, ini luar biasa. Nabi kan nggak punya guru, ya, nggak baca buku, tapi dialah yang menemukan pengetahuan sejati, ya. Inilah pengetahuan para sufi, suatu pengetahuan sejati yang diperoleh langsung dari pengalaman batin mereka yang terdalam, yaitu hati atau intuisi. Pengetahuan inilah menurut Rumi yang dapat mengatasi kesenjangan subjek dan objek yang dipandang olehnya diakibatkan oleh ketidakmampuan kita mengatasi bentuk. Jadi dalam pengenalan intuitif itu tidak ada lagi jurang antara subjek dan objek, ya. Ada kesatuan subjek dan objek. Karena apa? Karena disebut ini adalah ilmu huduri, di mana objeknya hadir pada diri kita. Contoh yang paling jelas adalah pengetahuan tentang diri. Jadi kalau pengetahuan saya tentang orang lain itu tidak bisa hadir, ya, tidak bisa dikatakan huduri. Tapi kalau pengetahuan saya tentang diri saya itu ilmu huduri. Jadi saya sebagai subjek dan saya sebagai objek itu adalah sama. Jadi disitulah subjek dan objek kemudian bersatu, dan pengetahuannya tidak mungkin salah, ya. Artinya saya mengetahui apa yang saya inginkan langsung, saya mengetahui apa yang saya pikirkan langsung. Nah, kalau Anda ingin mengetahui pemikiran saya, mungkin harus baca buku-buku saya, dan itu pun tidak ada jaminan kalau Anda itu bisa memahami persis apa yang dimaksud oleh saya, ya. Nah, ini karena terjadi karena ketidakmampuan kita mengatasi bentuk. Ya, ini menarik, ya, bahwa bagi Jalaluddin Rumi segala sesuatu itu ada bentuk dan makna. Bentuk itulah yang lahiriah, tapi makna yang tersembunyi. Tapi kita sering lebih memuja bentuk daripada makna. Padahal makna itulah yang lebih sejati. Ya. Bagi pemuja bentuk, mereka adalah dua. Apabila engkau sanggup melepaskan kesadaran bentuk, mereka hanyalah satu. Selama kau perhatikan bentuk, kegandaanlah yang kau lihat. Pandanglah bukan pada mata, tapi pada cahaya yang mengalir dari keduanya. Engkau takkan sanggup membedakan cahaya dari 10 lampu yang dinyalakan dengan serentak, sejauh kau hadapkan muka pada cahaya semata. Dalam hal rohani tidak ada pemilahan, tidak ada bilangan, tidak ada kesalingan sendirian. Nah, jadi ini seperti yang pernah saya diskusikan dalam Wahdatul Wujud. Jadi kalau kita memperhatikan bentuk, ya adalah kegandaan. Ada makhluk, ada khalik, ya kan? Ada dunia dan ada akhirat. Tapi kalau misalnya kita sudah dilanda oleh cinta, maka sirnalah segala kegandaan tersebut. Jadi hamba dengan Tuhan bukan lagi sesuatu yang dua, tetapi adalah merupakan kesatuan, ya. Jadi dalam hal rohani tak ada pemilahan, tak ada bilangan, tak ada kesaling sendirian. Jadi misalnya nih, ya, ada pengalaman sufi, yang satu mengatakan kita naik kepada Allah, yang satu mengatakan Allah yang turun pada diri kita. Nah, padahal dalam dunia rohani apakah ada jarak spasial, ya, jarak ruang dan waktu? Tidak ada. Jadi sebenarnya dalam pengalaman rohani kedua-duanya sama. Nah,
Para sufi menghendaki pengetahuan yang diperoleh secara langsung. Rumi mengatakan, jika pengetahuanmu tentang api telah kau peroleh dari kata-kata, bakarlah dirimu dalam api. Tak ada kepastian intuitif sampai kau terbakar. Jadi kau ingin kepastian, duduklah dalam api. Jadi ini adalah gambaran dari Jalaluddin Rumi tentang pengetahuan yang langsung. Jadi kalau kita mengetahui api dari hanya dengan membaca dan sebagainya, tapi tidak terbakar, maka pengetahuan kita tentang api itu adalah semu. Demikian juga tentunya tentang air. Jadi dia bilang, kalau kamu ingin tahu hakikat air, ceburkan dirimu dalam air. Jadi bukan hanya di luar, ya kan, dari jarak kejauhan ya. Oke. 5 macam indera rohani menyatu satu dengan yang lainnya. Kelimanya telah tumbuh dari akar yang sama. Visi atau ain mengembangkan kekuatan bicara. Bicara yang bersemangat memuat penerobosan daya penglihatan. Kewaskitaan, clairvoyance, menajamkan setiap indera sehingga persepsi kegaiban menjadi akrab dengan mereka. Setiap indera yang kau miliki mungkin akan menjadi utusan kepada yang lain dan menggiring semua indera mereka ke dalam surga. Dan kemudian indera-indera itu akan menceritakan rahasia-rahasia kepada mereka, kepadamu, tanpa kata-kata, tanpa menyikapkan makna literal maupun metaforis. Saya kira ini dia bicara tentang common sense ya, indera bersama yang didiskusikan oleh juga Ibnu Sina, di mana 5 data indera itu dari masing-masing panca indera itu disatukan. Akhirnya Rumi mengatakan bahwa kebenaran itu berada dalam diri kita sendiri, ya, karena manusia merupakan astrolab rahasia Tuhan. Maka menurut hematnya, apabila manusia telah menerima dari Tuhan pengetahuan sejati tentang diri, dia akan terus-menerus melihat penampakan keindahan Tuhan tanpa sifat dan melampaui pemberian. Manusia adalah astrolab rahasia Tuhan. Jadi manusia kalau sudah murni, dia akan merupakan cermin bagi realitas yang lain. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Karena apa? Karena dirinya adalah astrolab. Astrolab itu adalah alat astronomi ya, untuk mengetahui peta langit. Jadi dengan alat itu bisa ditunjukkan di mana rasi Gemini, kemudian Aries dan sebagainya. Jadi itu merupakan membuka rahasia-rahasia Tuhan. Jadi manusia itu kalau sudah menjadi murni, dia akan merupakan cermin bagi sifat-sifat Tuhan yang lain. Adalah sebuah kebun yang indah, penuh pohon dan buah, cemara dan rumpun-rumpun menghijau. Di sana ada seorang sufi duduk dengan mata terpejam, menundukkan kepala di atas lututnya, tenggelam dalam meditasi mistis yang dalam. Mengapa, tanya orang lain, Anda tidak memandang tanda-tanda kebesaran Tuhan yang Maha Pemurah yang dipertunjukkan di sekeliling Anda dan yang Ia tawarkan kepada kita untuk renungkan? Kata orang sufi itu, tanda-tanda itu kulihat di dalam, di luar tidak lain kecuali simbol dari tanda-tanda itu. Apakah kita segala keindahan di dunia ini laksana ranting yang bergoyang terpantul di sungai kecil? Keindahan itu adalah bayang-bayang kebun abadi yang tinggal tak pernah layu di dalam setiap hati insan manusia. Jadi para sufi mencukupkan gitu, bahwa untuk mengetahui yang realitas sejati itu ya gali dalam diri kita. Di dalam hati yang bersih itulah sebenarnya terpantul pengetahuan sejati. Adapun pengetahuan yang di luar dirinya itu adalah merupakan simbol-simbol saja. Jadi itu seperti huruf MAWAR untuk menggambarkan bunga mawar. Ya, jadi sufi lebih sifatnya ke dalam daripada keluar. Ya. Nah, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan pada kuliah pemikiran tasawuf Jalaluddin Rumi, seri yang
eh, ke-10 ya. Dan insya Allah nanti akan disambung dengan kuliah berikutnya, yaitu mengenai mengenai kebebasan, takdir dan kebebasan. Ya, demikian saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberikan pencerahan kepada kita, meluaskan pahaman kita tentang tasawuf Jalaluddin Rumi, dan semoga juga bermanfaat bagi mahasiswa sendiri, tapi juga bagi para pemirsa pada umumnya dimanapun berada. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita, dan kita mohonkan ampun dari segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.